Sobat Ekon TV, zaman sekarang siapa sih yang gak pengen punya wajah glowing? Semua pasti pengen dong ya. Nah, salah satu cara biar bisa punya wajah glowing adalah dengan rutin memakai skincare. Saat ini ada banyak sekali produk kecantikan yang berseliweran di media sosial dan menawarkan harga yang relatif murah. Pertanyaannya, apakah produk itu aman? Apakah sudah BPOM? Dan apakah tidak akan menimbulkan efek samping? Sebelum menjawab semua pertanyaan itu, kita bakal bahas satu permasalahan kulit wajah yang banyak dialami wanita di usia muda maupun tua, yaitu soal munculnya flek hitam. Katanya flek hitam ini bisa muncul karena kita jarang atau tidak pernah memakai sunscreen ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Apakah informasi tersebut benar? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke, ini usianya sudah 30 tahun ya. Mulai usia 25 itu sekarang dikatakan proses aging sudah mulai terjadi atau proses penuaan sudah mulai terjadi. Jadi memang cukup wajar gitu ya ketika tanda-tanda penuaan salah satunya fleknya mulai muncul. Nah, apakah efeknya karena dulu-dulu nggak pakai sunscreen? Bisa jadi gitu ya, karena akumulasi dari paparan sinar matahari yang kita terima bertahun-tahun itu bisa menyebabkan penimbunan atau munculnya flek gitu ya, yang nanti mungkin pas proses aging terjadi kadang-kadang baru terlihat gitu ya. Nah, memang sunblock itu salah satu komponen yang paling penting. Tadi sudah bagus gitu ya, sudah meskipun baru 3 tahun tapi sudah bagus. Step langkah pertamanya sudah mulai dilakukan gitu ya. Nah, untuk penggunaan sehari-hari kalau kita kulitnya flek memang kita sarankan menggunakan minimal SPF-nya yang 30 ya. 30 plus gitu, ataupun tadi sudah bagus sudah pakai yang tinggi 60 plus. Nah, tetapi yang kedua selain memakai sunblock itu SPF-nya yang kita pilih itu sesuai, yang kedua adalah sebenarnya takaran dari pemakaian sunblocknya itu. Kadang-kadang orang sering salah gitu ya, ngerasa udah cukup pakai sunblock, tapi sebenarnya kalau ngambil sunblock tuh cuman sedikit, cuman sedulit gitu ya orang bilang, kemudian ditotol-totol gini, diratain cuman sedikit aja lapisan tipisnya. Nah, itu orang ngerasanya sudah pakai sunblock, sudah dapat perlindungan, tapi sebenarnya nggak cukup dosis sunblocknya gitu ya. Jadi mungkin yang bisa, ini saya nggak tahu tadi sudah pakai sunblocknya sudah sesuai takaran atau belum gitu ya. Nah, dosis yang dianjurkan adalah kita buka 2 jari kita gini ya, bikin angka 2 gini, kemudian sunblocknya itu kita taruhkan di sepanjang jari kita ini. Jadi 1 begini ke bawah, kemudian 2 begini ke bawah. Nah, sunblock yang sebanyak ini, sepanjang ini adalah dosis untuk di wajah dan di leher. Kayak kalau saya hari ini pakai baju kayak gini, kan leher saya terbuka dan terpapar sinar matahari. Nah, itu kalau saya pakai sunblock, area ini juga harus diberikan sunblock juga. Karena kadang orang sering lupa perhatikan wajahnya dirawat dengan baik, tapi kulit lehernya nanti yang jadi kelihatan lebih tua gitu ya. Jadi dosis yang ini diratakan. Memang kesannya jadi banyak gitu ya, harus diaplikasikan pelan-pelan sampai seluruhnya meresap gitu ya, dan jadi boros memang. Tapi kalau kita mau dapat perlindungan yang sesuai dengan SPF yang tertera di produk kemasannya itu, memang harus memakainya dengan dosis yang sebanyak itu. Kalau tidak, kalau kita hanya pakai cuman seujung jari gini, kemudian diratakan ke seluruh wajah, sebenarnya kita hanya dapat kurang lebih 1/3 efek proteksinya. Jadi sunblocknya ditulisnya emang SPF 60, tapi karena kita makainya sedikit, sebenarnya kita cuma dapat proteksi sekitar SPF 20, di mana
efek proteksinya akan lebih cepat hilang gitu. Nah, itu yang tadi tentang sunblock. Yang kedua, kalau memang sudah ada fleknya, selain sunblock, kita perlu tambahkan juga kayak serum-serum yang ada antioksidannya, yang ada bahan pencerahannya, untuk memecah flek yang sudah ada dan mencegah timbulnya flek yang baru. Jadi kalau sudah ada fleknya, dengan menggunakan sunblock saja tidak cukup gitu. Jadi harus ada tambahan, misalnya ada tambahan serum vitamin C sebelum kita mengaplikasikan sunblock, atau serum yang sifatnya brightening sebelum kita mengaplikasikan sunblock, dan juga terutama yang perawatan di malam harinya gitu ya, kita menggunakan krim malam, kita menggunakan serum di malam hari untuk memaksimalkan efek perlindungan yang kita butuhkan. Nah, kalau sudah terlanjur muncul flek hitam, terus gimana nih? Apakah flek hitam tersebut bisa hilang kalau kita rutin memakai skincare? Berikut penjelasan Dr. Sylvia dari Esther Aesthetic Clinic. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau kalian tekan tombol subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya, jadi karena tadi kita lihat ya kan penyebabnya flek itu ada banyak. Nah, misalnya kita paling gampang penyebabnya kan karena kita di negara tropis, paling banyak penyebabnya matahari gitu ya. Nah, terus-menerus terpapar matahari, selama kita terpapar, selalu ada resiko fleknya akan muncul lagi. Nah, jadi caranya memang kita harus secara rutin merawatnya. Kalau kita tidak rawat sama sekali seperti yang tadi dirasakan, yang awalnya munculnya coklat muda, lama-kelamaan melaninnya semakin banyak yang menumpuk. Nah, semakin banyak melaninnya akan semakin gelap warna fleknya. Jadi yang tadinya awalnya cuma kelihatan kayak coklat muda, samar-samar, dia akan menjadi lebih coklat tua gitu ya. Bahkan pada beberapa orang bisa menjadi gelap gitu ya, sampai pada kasus-kasus tertentu bisa berwarnanya sampai kehitaman atau keabu-abuan gitu. Nah, selain itu dia juga akan menyebar lebih banyak. Kalau tadi kasusnya melasma, awalnya mungkin cuman kayak simetris kecil gitu di sini ya. Nanti kalau tidak ditangani dengan baik, dia memang akan melebar. Kenapa kok dia melebar? Ya itu tadi, proses pembentukan melaninnya ibaratnya tidak terregulasi atau tidak terkontrol dengan maksimal. Jadi akhirnya terjadi penumpukan melanin di kulitnya, di mana nanti dia akan menjadi bertambah gelap dan biasanya memang bertambah lebar ya, meluas untuk ke area-areanya gitu. Jadi memang kalau udah ada flek memang harus ditangani dengan baik supaya dia tidak bertambah gelap, tidak bertambah lebar, tidak memenuhi seluruh wajahnya. Sunscreen adalah salah satu skincare wajib yang harus rutin kita aplikasikan di wajah sebelum beraktivitas. Beberapa sumber mengatakan jika dosis penggunaan sunscreen itu sebaiknya sebanyak 2 jari. Apakah benar dosis penggunaan sunscreen harus sebanyak itu? Mengapa berbeda dengan dosis penggunaan krim lain yang dianjurkan hanya seujung jari? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Ternyata salah ya dok ya. Kalau yang bahan-bahan lain ya kayak krim malam atau serum itu memang sebulat-bulat kecil gini cukup ya. Apalagi serum. Kalau serum kan konsentrasinya bahan ingredients yang aktif yang konsentrasinya cukup tinggi ya. Jadi memang seukuran bulat-bulat segini untuk seluruh wajah gitu bisa cukup ya. It's enough. Tapi kalau untuk sunblock itu enggak. Makanya memang sunblock itu adalah skincare kita yang dalam tanda kutip paling boros karena nanti habisnya paling banyak dalam sebulan. Yang lain cuma 1 pot, sunblock mungkin bisa beberapa tiup gitu ya. Nah, tapi kalau memang kita mau maksimal, memang harus begitu dosisnya gitu. Oke, ini kan memang kekinian ya. Sekarang semuanya mau glowing, apalagi dengan tren drakor sekarang yang semuanya glowing-glowing ya, aktor dan aktrisnya. Nah, ada banyak hal kenapa wajah itu sulit glowing meskipun rutin pakai skincare ya. Yang pertama mungkin ketika usia kita tadi sudah masuk usia 25, itu kan penuaan sudah mulai terjadi gitu ya, di mana sel-sel kulit mati kita itu sudah mulai bergantinya lebih lambat. Nah, ketika sel kulit mati kita ini menumpuk di wajah kita, itu akan membuat kulit wajah kita
mudah terlihat kusam gitu ya. Jadi kan keluhannya kan itu kan kok kayaknya kusam gitu. Dan ketika sel kulit mati kita menumpuk, itu kadang meskipun kita pakai serum, kita pakai krim ya, dia susah menembusnya lapisan kulit kita gitu ya. Nah, padahal si serum atau si krim ini harus menembus kulit di lapisan tertentu supaya efeknya kelihatan. Jadi ibaratnya cuman kayak misalnya ini lapisan kulit kita, serumnya harus nyampe ke sini, tapi karena ini sel kulit matinya numpuk, dia cuma ngendon aja di sini gitu. Jadi skincare-nya kita tidak memberikan hasil yang seharusnya. Makanya kok rutin pakai skincare, tapi kok hasilnya biasa-biasa aja gitu. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang salah satunya adalah karena penumpukan sel kulit mati di kulit kita yang menyebabkan kulit kita jadi kusam, tidak bisa menyerap bahan-bahan aktif dengan baik. Nah, untuk itu biasanya makanya tadi pas saya ngomongin home care, ada tuh sarannya seminggu sekali kita lakukan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati. Bisa sendiri di rumah dengan menggunakan kayak peeling cream itu tadi, atau kemudian dengan ditumpuk dengan menggunakan masker yang sifatnya juga bisa ada sedikit eksfoliannya atau mengangkat sel kulit mati. Nanti kalau kita perhatikan, kalau kita sudah rutin gitu ya menggunakan kayak eksfolian ini, skincare kita akan bekerja lebih maksimal dan otomatis kulit kita akan terlihat lebih glowing, lebih tidak kusam gitu ya. Atau memang kalau kita mau pengangkatan sel kulit mati yang sifatnya lebih maksimal gitu ya, kita bisa datang ke klinik dengan kita menggunakan peeling ya seperti microdermabrasi atau diamond peel gitu ya, atau nanti di Ester ada glowing peel yaitu favoritnya yang untuk bikin wajah jadi glowing, atau laser ya, kita menggunakan laser yang dari Korea yang memang di Korea banyak dipakai oleh wanita-wanita Korea untuk menghasilkan tampilan kulit yang glass skin gitu ya, biar kulitnya gampang glowing, gampang berkilau gitu. Nah, itu bisa kita lakukan untuk memberi tampilan glowing yang lebih maksimal dan mengangkat sel kulit mati dengan lebih maksimal. Jadi mungkin itu tambahin satu step skincare-nya. Coba diperhatikan apakah di skincare-nya kita sudah ada tahapan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati itu tadi. Ini sebenarnya harus diteliti lagi sih ya, perawatannya perawatan apa gitu ya. Karena sebenarnya kalau kayak kita di Ester Estetik Clinic, prinsip perawatan di kita adalah mengembalikan moto kita adalah salah satunya gitu ya, salah satu moto basic yang kita pegang di sini adalah beauty starts from healthy skin. Jadi tujuan perawatan kalau di Ester Estetik Clinic adalah untuk menyehatkan kulit wajahnya. Kalau kulit wajahnya sehat, pasti kulitnya jadi cantik tampilannya. Nah, kalau kulitnya setelah perawatan terus jadi kemerah-merahan, jadi tipis ya, itu harus diteliti dahulu gitu ya. Krim-krim apa yang dipakai sehari-hari yang diresepkan gitu ya. Kemudian apakah jenis asli bawaan kulitnya, perawatan apa yang dilakukan gitu ya. Karena kalau perawatan yang kita pilihkan itu tepat, sesuai, justru kulit kita itu kan kalau kita menua ya sebenarnya lapisan kulit kita itu yang bagian dermal atau bagian tengah itu cenderung menipis gitu ya. Nah, dengan kita memberikan perawatan yang baik gitu ya, kemudian treatment-treatment yang memang tujuannya untuk menyehatkan kulit, mengembalikan kemudahan kulit, itu justru lapisan yang tadinya menipis ini bisa dipertahankan ketebalannya. Jadi justru kulitnya malah jadi semakin sehat, bukan semakin tipis gitu ya. Dan kemerahannya justru kalau memang ada kulit sensitif yang gampang merah, malah teratasi, kulitnya jadi lebih kuat ya, lebih sehat, lebih tidak gampang merah-merah justru. Nah, mungkin kalau kulitnya masih ada merah-merahnya itu mungkin tahapan perawatan masih belum selesai gitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu jenis perawatannya juga nggak bisa terlalu detail saya menanggapinya gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya kawan-kawan tidak usah takut karena ketika kita lakukan perawatan yang tepat, justru perawatan itu digunakan untuk mengembalikan ketebalan kulit seperti kita waktu masih muda dan untuk mengatasi reaksi sensitif seperti kulit yang kemerahan itu tadi gitu. Nah, itu tadi sekilas obrolan singkat kita tentang penyebab wajah glowing dan rekomendasi penggunaan skincare.
Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di acara Tanya-Tanya Dokter Tekon TV selanjutnya. Bye! Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.